Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sal Bani Israil, tanya kepada turunan Yakub itu. Nah, di sini maksudnya turunan Yakub termasuk di dalamnya Yahudi dan Nasrani. Lah yang dimaksud ayat ini adalah khitab kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena dahulu di kota Madinah dipenuhi orang-orang Yahudi, bahkan ada 10 kabilah. Semua orang Yahudi dan yang besar 3 kabilah, Bani Qunaiqa, Nadir dan Bani Quraidah. Allah mengatakan sal Bani Israil, tanya wahai Muhammad kepada mereka Yahudi, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak bukti nyata yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Maksudnya bukti nyata di sini adalah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada nabi mereka. Siapa nabi mereka? Musa. Berapa banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Musa dan kalian menyaksikannya. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa orang Yahudi memiliki 10 perangai yang sangat buruk sekali, dan 10-nya disebutkan dalam Quran. Pertama disebutkan dalam Al-Baqarah 93. Bagaimana mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami bermaksiat. Harusnya kami dengar dan kami taat, tapi mereka mengatakan kami dengar dan kami bermaksiat. Yang kedua Al-Baqarah 92. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 110, 210 dan seterusnya. Baik, kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Hal tanzuruna, tidakkah mereka menunggu-nunggu, maksudnya hari kiamat, illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam, yaitu kedatangan Allah dalam naungan awan, wal malaikatu bersama para malaikatnya, wa qudiyal amru untuk melakukan perhitungan, melakukan hisab, wa ilallahi turja'ul umur, sedangkan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Apakah kalian tidak akan bertobat dari kemaksiatan yang kalian lakukan? Ataukah kalian menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada kalian dalam naungan awan bersama para malaikat untuk melakukan hisab dan perhitungan?
Jadi ayat ini sekali lagi ancaman kepada orang yang melakukan kemaksiatan, ancaman kepada orang yang melakukan kemungkaran di dunia. Karena nanti pada hari kiamat, dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin li miqati yaumin ma'lum. Qiyaman sakhisata absarihim ila sami yantadiruna fasla al-qada wa yanzilullahu fi dhulalin minal ghamami minal arshi ila al-kursi. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kelak pada hari kiamat, mulai dari orang yang awal-awal sampai orang yang akhir. Tidak ada yang luput, semua berkumpul. Dan Allah yang kumpulkan mereka. Semua manusia yang berkumpul itu dalam posisi kiaman berdiri. Karena saat itu tidak mungkin orang duduk apalagi berbaring. Mereka hanya bisa berdiri saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yaqumun li rabbil alamin. Hari di mana mereka berdiri kepada Rabb semesta alam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Dari sinilah penamaan kiamat. Kenapa kiamat disebut kiamat? Karena ada berdiri. Karena mereka berdiri, tidak duduk dan tidak baring. Berdiri kiaman sakhisata absarihim ila sama, sambil pandangan mereka terus tertuju ke langit. Untuk apa pandangan mereka tertuju ke langit dan tidak berkedip? Mereka menunggu-nunggu faslal qadha, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkaranya, hisab. Wa yanzilullahu fi dhulali minal ghamam, dan Allah akan turun dalam naungan awan yang putih dan juga tipis. Ghamam itu artinya awan putih tipis. Minal arsy ilal kursi, turun dari arsy menuju kursinya. Dari sini kita tahu bahwa ayat yang kita sedang bahas ini menceritakan kepada kita tentang yaumul hisab. Bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada manusia di padang mahsyar untuk menghakimi semua manusia. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan jahanam di hadapan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan waji'a bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika jahanam didatangkan ke hadapan manusia, hari itulah manusia akan ingat apa yang mereka usahakan di dunia. Dan jahanam itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang digeret oleh 70.000 para malaikat. Kemudian diletakkan dan disaksikan manusia. Dari sini orang-orang kafir mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb kami sudah memandang jahanam, kami sudah mendengar bagaimana suara jahanam. Ya Rabb kembalikan kami sesaat ke dunia agar kami bisa beramal. Tetapi sekali lagi ini kan ucapan mustahil, penyesalan yang tidak ada guna. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal yang turun. Apakah kalian tetap akan di atas kemaksiatan sambil menunggu-nunggu Allah datang kepada kalian dalam naungan awan, kemudian para malaikat juga datang bersab-sab, wa qudiyal amru, dan yaum hisab, perhitungan datang kepada kalian dan kepada Allah kalian dikembalikan. Apakah harus menunggu itu semuanya baru kemudian kita
menyesal dan bertobat. Kalau itu yang kalian tunggu, maka penyesalan kelak kalian tidak ada gunanya. Karena di akhirat itu hari perhitungan, bukan hari amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Hal ataka hadithul ghashiyah, tidakkah sampai kepadamu berita tentang al-ghashiyah, neraka yang menutup orang-orang kafir. Ghashiyah itu artinya neraka yang menutup wajah-wajah orang kafir. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, manusia akan tertunduk dengan cara khusyuk dan hina. Mereka tertunduk dengan cara khusyuk dan hina. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Mereka beramal lelah dan letih, tapi ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Diberi minum dari air yang direbus sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tusqa min ainin aniyah. Dan diberikan makanan yang tidak menggemukkan dan tidak juga mengenyangkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa orang-orang kafir kelak pada hari kiamat, mereka berusaha untuk khusyuk, mereka berusaha untuk beramal, mereka berusaha untuk lelah letih dalam beramal. Khasyian, amilan, nasiban. Tetapi apa gunanya? Di akhirat tidak ada guna khusyuknya. Di akhirat tidak ada guna amalannya. Di akhirat tidak ada guna lelah letihnya. Kalau tiga perkara ini ingin berguna, lakukan di dunia. Kalau tiga perkara ini ingin berguna, lakukan di dunia. Khusyuklah di dunia, banyaklah beramal di dunia, lelah letihlah untuk Allah di dunia. Maka siapa yang lelah di dunia, dia akan merasa senang di akhirat. Siapa yang takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Lah orang-orang kafir terbalik. Justru mereka di dunia tidak khusyuk, di dunia tidak beramal, di dunia tidak lelah letih. Di akhirat pula mereka khusyuk, mereka beramal, dan mereka lelah letih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum yaumu amalin wa ghadan yaumu hisabin. Kalau ingin beramal hari ini di dunia, karena besok adalah hari di mana manusia akan dihisab. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu. Ada dua bacaan, wal malaikatu atau wal malaikati, dua-duanya dibaca Nabi dengan dhammah atau dengan kasrah. Wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Jadi Allah ingin ingatkan, jangan kalian khusyuk beramal lelah letih di akhirat. Kalau mau khusyuk beramal lelah letih di dunia, jangan sampai kemudian di dunia kita banyak bermaksiat sampai menunggu Allah datang dan menuntut hisabnya kepada kita di bawah naungan awan dan para malaikat yang berbaris-baris. Ini ayat yang ke 210. Baik, kita masuk pada ayat 211. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Salbani Israila kam atainahu min ayatin bayyinatin wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal, tanyakanlah, maksudnya tanyakan wahai Muhammad kepada Bani Israel, maksudnya kepada Yahudi yang ada di kota Madinah turunan Bani Israel. Dan kalimat sal di sini tanyakan, maksudnya bertanya yang tidak perlu ada jawaban. Karena pertanyaan ini sifatnya taubih,
pertanyaan yang bersifat memburuk-burukan. Jadi tidak perlu ada jawabannya. Sama dengan orang tua ketika memarahi anaknya. Bukankah aku yang kasih makan kamu? Bukankah aku yang merawat kamu? Bukankah aku yang membesarkan kamu? Ini kan tidak perlu dijawab. Karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, di sini juga Nabi SAW kemudian diperintahkan Allah tanya orang-orang Yahudi Madinah itu. Tanya mereka. Sal Bani Israel. Dan Bani Israel itu nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Bani Israel itu nama lain daripada Ya'qub, Israel. Dan Al-Quran banyak menyebut kalimat Israel dan Bani Israel. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kebanyakan besar para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keturunan Israel, keturunan Ya'qub alaihi salam. Semua para nabi yang banyak itu turunan Ya'qub. Makanya kemudian kakek buyutnya Ibrahim alaihi salatu wassalam disebut Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena kita tahu Ya'qub itu putra daripada Ishak dan Ishak putra daripada Ibrahim. Dan Ya'qub ini adalah Israel, memiliki 12 keturunan. Dari 12 keturunan inilah lahir berkembang biak sehingga turunan-turunan yang 12 ini disebut Bani Israel. Turunan Israel, turunan Ya'qub. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sal Bani Israel, tanya kepada turunan Ya'qub itu. Nah, di sini maksudnya turunan Ya'qub termasuk di dalamnya Yahudi dan Nasrani. Lah, yang dimaksud ayat ini adalah khitab kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena dahulu di kota Madinah dipenuhi orang-orang Yahudi. Bahkan ada 10 kabilah. Semua orang Yahudi dan yang besar 3 kabilah. Bani Qunaiqa, Nadir, dan Bani Quraidah. Allah mengatakan, Sal Bani Israel. Tanya wahai Muhammad kepada mereka Yahudi itu. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak bukti nyata yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Maksudnya bukti nyata di sini adalah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada nabi mereka. Siapa nabi mereka? Musa. Berapa banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Musa dan kalian menyaksikannya. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa orang Yahudi memiliki 10 perangai yang sangat buruk sekali, dan 10-nya disebutkan dalam Quran. Pertama disebutkan dalam Al-Baqarah 93. Bagaimana mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami bermaksiat. Harusnya kami dengar dan kami taat, tapi mereka mengatakan kami dengar dan kami bermaksiat. Yang kedua Al-Baqarah 92. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah anak sapi yang dibentuk samiri dari emas. Allah mengatakan ittakhadtumul ijla. Kalian justru mengambil patung anak sapi emas itu dijadikan berhala. Mereka jatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga An-Nisa 153. Ketika mereka mengatakan arinallaha jahra. Ketika mereka mengatakan, ya Musa, tampakkan Tuhanmu secara jelas kepada kami. Maka datang halilintar menyambar mereka dan mereka pun mati. Karena mereka su'ul adab, buruk adabnya kepada Allah. Kemudian yang keempat, Al-Baqarah 59. Fabaddala alladhina zalamu. Mereka mengganti orang-orang zalim ini, melakukan kezaliman kepada nabinya. Kemudian juga Al-Baqarah 61, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ketika mereka diberikan makanan lezat manna dan salwa, tiba-tiba mereka mengatakan bosan. Ini aja makanannya. Itu makanan dari langit. Mereka menghina makanan. Kemudian juga yang nomor 6 Al-Baqarah 75.
yuharrifunahu, mereka merubah-rubah Taurat. Kemudian yang Al-Baqarah 64-nya, tawallaitum min ba'dik, mereka berpaling setelah itu. Mereka umat yang mudah berpaling dari kebenaran. Kemudian Al-Baqarah 74-nya, qasat qulubukum, mereka keras hatinya. Dan Al-Baqarah 61, yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Dan Al-Imran 181, qataltumul anbiya bighairil haq, mereka membunuh para nabi dengan cara yang tragis, tidak dengan kebenaran. Lihat, ini 10 perangai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dari 10 perangai inilah Allah azab mereka dengan 10 azab juga. Dari 10 perangai ini Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka dengan 10 azab. Pertama, Al-Baqarah, turun kepada mereka kehinaan dan kemurkaan dari Allah. Kemudian At-Taubah 29, yu'tul jizyah, mereka harus sepanjang hidupnya membayar upeti kepada musuhnya. An-Nisa 66, uqtulu anfusakum, kalian harus saling membunuh sesama diri kalian, karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dengan menyembah patung Samiri. Maka sebagai hukumannya saling bunuh-bunuhan. Kemudian Al-Baqarah 65, kunu qiradatan khasiin, mereka dikutuk jadi kera. Kemudian Al-Baqarah 59, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama, Allah turunkan kepada mereka kotoran dari langit. Kemudian Al-Baqarah 55, fa akhadhatkumus sa'iqah, turun halilintar membunuh mereka. Al-Maidah 13, wa ja'alna qulubahum qasiyah, Allah jadikan hati mereka keras bagaikan batu. Kemudian An-Nisa ayat 160, wa haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, Allah haramkan yang baik-baik yang telah dihalalkan kepada mereka, disempitkan hidupnya. Dan banyak lagi. Intinya bahwa Bani Israel ini adalah umat yang sangat-sangat banyak penyimpangannya, banyak penyelisihannya, sehingga banyak juga adab yang turun kepada mereka. Padahal sebenarnya mereka diutus para nabi yang banyak. Bahkan nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi mereka, Musa alaihi salatu wasallam, diutus kepada mereka. Bahkan Isa diutus kepada mereka. Dan mereka pun menyaksikan tanda-tanda kuasa Allah yang Allah anugerahkan kepada para nabi ini. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada Bani Israel bagaimana kehebatan tongkatnya Nabi Musa, di mana tongkat itu bisa membelah lautan. Mereka juga menyaksikan bagaimana tongkat itu dipukulkan di batu, kemudian terpancar mata air yang mereka bisa minum. Mereka juga menyaksikan bagaimana awan menaungi mereka saat mereka terik panas di padang linglung yang mereka tidak bisa keluar. Mereka juga menyaksikan bagaimana manna dan salwa turun dari langit sebagai makanan dan minuman mereka setiap hari, tanpa lelah letih mereka harus bekerja. Mereka juga menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizatnya berupa Taurat, kemudian suhuf Nabi Musa yang Musa ajarkan kepada mereka. Jadi banyaklah orang-orang Bani Israel ini memandang bagaimana keanehan-keanehan atau mukjizat yang tampak kepada mereka, mereka lihat dengan kepala mereka. Fir'aun ditenggelamkan, mereka lihat. Kemudian bagaimana di masa ketika katak, kemudian kutu, kemudian belalang, kemudian darah yang tertumpah di air dan begitu seterusnya. Itu mereka menyaksikan semuanya, Bani Israel ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, kam atainahu min ayatin bayyinah. Berapa banyak bukti nyata kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Maka Allah ingatkan, ingat ini semua nikmat dari Allah. Wa man yubaddil ni'matallahi
mim ba'di ma ja'athu, sesiapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepada kalian. Maksudnya nikmat Allah Subhanahu wa taala di sini adalah nikmat diutusnya Nabi. Dan ada yang mengatakan sebelum ayat ini, kam atainahu min ayatin bayyinah, berapa banyak bukti nyata kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Maksudnya sebagian dari tafsir, bukti kebenaran Nabi itu, kenapa kalian tidak mengakuinya? Bukankah bukti-bukti Muhammad sebagai Nabi itu, bahkan akhirul anbiya wal mursalin, tertera dalam kitab mereka Taurat, tertera dalam kitab mereka Injil. Kam atainahu min ayatin bayyinah, berapa banyak bukti nyata kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada, berapa banyak lagi. Bukankah semua sudah tertera dalam kitab Injil dan Taurat tentang kenabian ini? Maka Allah katakan, wa man yubaddil ni'matallah, siapapun yang mengganti nikmat Allah, maksudnya dengan diutusnya Nabi. Dan itu nikmat Allah terbesar. Walaupun nikmat Allah itu kan tak terhingga jumlahnya. Nikmatus sihah wal afiyah, nikmat kesehatan, nikmat kebaikan, nikmat keluarga, anak, pekerjaan, makan, minum, macam-macam, kesehatan, itu semua nikmat. Tapi di sini maksudnya adalah nikmat yang dimaksud dalam ayat 211 ini, diutusnya Nabi SAW kepada bangsa Yahudi di kota Madinah. Ini Nabi loh yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian ratusan tahun tinggal di kota Madinah kan hanya untuk menunggu orang ini. Tetapi Allah mengatakan, waman yubaddil, maksudnya kufur. Maka barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, mim ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepada kalian. Loh, orangnya sudah ada ini, kenapa kan tidak beriman? Makanya Huyai ibn Akhtab, seorang tokoh Yahudi, dia ingin meneliti tentang kebenaran nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah diteliti dan dicocokkan dengan ramalan mereka dan apa yang mereka baca dari kitab-kitab mereka, sesuai 100%, tidak ada yang lolos, semua sama. Sampai Yasir saudaranya mengatakan, huwa ya Huyai, apakah memang itu dia, apakah memang itu dia? Kata Huyai, iya dia orangnya. Kata Yasir, kenapa kita tidak beriman dengan dia? Kata Huyai, oh tidak, selama nyawa masih bersarang di kandung badan, saya tidak akan beriman sampai kematian menjemputku. Sombong, tidak mau beriman. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yubaddil nikmatallah, siapapun yang menggali ini. Kalau kita praktekkan ayat ini di zaman sekarang, maka betapa banyak kita ini mengkufuri nikmat Allah dengan diutusnya Rasul kepada kita. Banyak sekali di antara kita yang kufur nikmat. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang menjauh daripada sunnah Nabi. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang bukan hanya menjauh daripada sunnah Nabi, tapi mencaci maki sunnah Nabi, merendahkan sunnah. Maka ini hakikatnya kufur dengan nikmat diutusnya Nabi. Harusnya kalau kita memang bersyukur akan nikmat diutusnya Nabi, maka lakukan perintah yang diperintahkannya, jauhi larangan yang dilarangnya, patuhi yang yang dihalalkannya, dan jauhi yang diharamkannya. Itu baru mensyukuri. Nama saja, KTP saja, maka apa gunanya diutusnya Nabi kalau begitu? Disuruh sholat malah tidak sholat, disuruh puasa malah makan, disuruh haji malah hartanya poya-poya, disuruh ngaji malah malas-malas, dan begitu seterusnya. Setelah datang nikmat itu kepadanya, ingat, fa innallaha syadidul iqab. Ingat, Allah itu maha keras iqabnya, azabnya. Karena kalau Allah sudah mengazab itu, lihat umat-umat, kirim angin kencang, puting beliung yang mengangkat segala yang ada di bumi seperti kaum Ad. Ada yang dikirim banjir sehingga tenggelam semuanya seperti kaum Nuh. Bahkan ada yang ditenggelamkan ke lautan seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan ada yang ditenggelamkan ke dasar bumi seperti Qarun. Jadi lihat siksa Allah itu, kalau Allah datang macam-macam akan datang dan akan membinasakan. Makanya Allah mengatakan, fa innallaha syadidul iqab. Ingat, Allah itu keras hukuman dan siksanya kepada kita. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sindiran terhadap orang-orang yang banyak tanda-tanda kenabian Rasul kita Muhammad SAW dalam kitab-kitab kalian. Berapa banyak? Kalian sudah membacanya.
tapi kalian malah kufur. Ingat, kekufuran kalian akan mendatangkan adab yang pedih kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada kandungan ayat 211 ini. Wallahu alam, saya kira cukup Bu. Saya jadi ngantuk jadi. Apa karena banyak kipas? Iya Bu, nanti takutnya ngelantur. Mungkin sampai di sini aja kita buat tanya jawab. Waalaikumsalam. Sedikit bertanya Ustaz, tadi kita membaca ayat yang 211, yaitu tentang pertanyaan ditanyakan adalah Bani Israel ini pernah menjadi kaum yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mereka menjadi kaum yang dimuliakan oleh Allah itu bukan hanya dari karena banyaknya dunia dibandingkan dengan kaum yang lain. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan nikmat yang banyak kepada alaikum. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Hei Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Dan saya, kata Allah, kalimat Allah berikan kelebihan di alam semesta ini bukan berarti kemudian mereka lebih dibandingkan kita umat Islam, tidak. Lalu apa maksudnya ayat ini? Maksudnya Allah berikan kelebihan itu di zamannya, di zaman mereka hidup Allah berikan kelebihan. Tapi setelah jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Makanya Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat itu adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Artinya bahwa manusia terbaik hari ini adalah umat Nabi. Dulu ya, sebelum ada Nabi, Bani Israel umat yang terbaik. Makanya Allah mengatakan wa inni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebihkan kalian di alam semesta. Maksudnya di zaman kalian, bukan di zaman Nabi. Di zaman sekarang ya Islam jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Lalu apa kelebihan mereka itu? Nikmat yang Allah anugerahkan sehingga mereka menjadi umat pilihan di zamannya, bukan di zaman sekarang, di zamannya. Tadi karena mereka diutus para nabi yang banyak kepada mereka, hanya di atas rata-rata, melebihi manusia yang lainnya. Sampai hari ini mereka umat yang cerdas. Yahudi itu cerdas, bahkan mengalahkan semua umat di dunia. Yahudinya, Nasraninya, Muslimnya, semua terkalahkan dari kecerdasan maksudnya. Walaupun jumlah mereka tak banyak, tapi mereka umat yang cerdas. Buktinya mereka bisa memegang dunia, mengadu domba antar negara. Coba segelintir orang yang ada di negara kecil Israel bisa menggenosida warga Palestina, dan negara di sekitarnya hanya bisa diam. Kenapa? Karena ada dukungan Amerika. Lah kenapa Amerika bisa mendukung seperti itu sampai punya hak veto dan begitu seterusnya, tidak bisa digoyahkan? Padahal sudah jelas banyak negara tidak setuju. Itulah cerdasnya orang Yahudi dalam bermain catur. Mereka diberikan kecerdasan, tapi sekali lagi kecerdasan yang sesat. Mereka cerdas tapi tidak mau mengamalkan kitab mereka. Itulah kelebihan Yahudi, putra Allah. Nahnu ahiballah, kami ini manusia-manusia yang paling dicintai Allah. Jadi sampai hari ini mereka membangga-banggakan kami ini putra-putra Allah, kami ini orang-orang yang paling dicintai Allah. Maka hal ini dibantah oleh Al-Quran. Qul falima tu'adzibukumullah, falima yu'adzibukumullah. Katakan, kalau kalian umat pilihan, kalau kalian umat yang dicintai, yang dikatakan putra-putra Allah, lalu kenapa Allah azab kalian? Seperti tadi 10 azab yang saya sebutkan. Kenapa kalian diazab sampai dengan 10 macam azab? Bukankah anak-anak pilihan tidak mungkin diazab Tuhan orang-orang yang dicintai Allah, apalagi anak-anak Allah? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya Allah utamakan mereka Bani Israel yang tadi karena diutusnya para nabi dan mereka umat yang cerdas.
tapi mereka umat yang keras kepala dan menentang nabinya, bahkan membunuh para nabi. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Ustaz akan ingin bertanya, tadi kan di ayat yang 210 itu dikatakan bahwa Allah akan turun dan manusia menanti-nanti. Apakah manusia yang menanti-nanti ini semua kalangan makhluk besar dari Allah? Semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun dalam proses hisab ini semuanya. Mencakup manusia, mencakup jin, mencakup binatang, semua dihisab. Tidak terlewatkan. Adapun manusia dan jin bukan hanya sekedar hisab, tapi ada azab yang menantinya. Adapun binatang hanya sekedar hisab tanpa azab. Binatang tidak akan masuk surga dan binatang juga tidak akan masuk neraka. Binatang itu setelah dihisab dijadikan tanah oleh Allah. Kuni turab. Balasannya ada yang masuk surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Begitu juga jin. Bahkan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian para ulama, di dunia kita tidak bisa melihat jin, tapi jin yang mampu melihat kita. Tapi di akhirat dibalik, jin tidak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat mereka. Itu dalam bentuk keadilan yang Allah berikan kepada kita. Ada sebagian para mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas neraka itu luas. Neraka itu luas sampai jahanam sendiri. Ketika sudah banyak dimasukkan penghuninya kepadanya, kemudian Allah mengatakan hal min mazid, masih ada tempat. Maka jahanam mengatakan, halim talati, apakah engkau sudah penuh, kata Allah. Maka jahanam mengatakan, wa taqulu hal min, engkau sudah penuh, karena satu penduduk neraka saja badannya besar. Satu penduduk neraka itu gigi gerhamnya saja seperti gunung Uhud. Gimana mulutnya, gimana kepalanya, bahkan dari telinga ke bahu saja perjalanan 3 hari. Kemudian tebal satu orang kan, bahkan orang yang masuk neraka lebih banyak dibandingkan yang masuk surga. Makanya Allah mengatakan halim talati, sudah penuh, sudah sesak, sudah penuh kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menempatkan manusia dan jin di mana saja. Adapun apakah sendiri? Dan karena mereka adalah umat yang satu, mukallaf, dibebani syariat sama dengan manusia, ya saya kira nerakanya sama saja. Karena kan mereka dibebani syariat juga. Sebagaimana manusia ada mukmin, munafik, kafir, jin juga sama, ada munafik jin, ada kafir jin, ada mukmin jin. Ya, karena kehidupan jin dengan manusia dalam lain yang gaib di mata kita saja. Wallahu a'lam. Ya, saya kira masih lagi. Masih ada lagi satu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya. Pertanyaan ini begini Ustaz, apakah orang yang telah dipermalukan di muka bumi, misalnya dia melakukan kesalahan, dosa yang sama juga Ustaz? Ya, dilihat apakah dia bertobat atau tidak. Kalau seandainya dia tidak bertobat, maka dia akan tetap dipermalukan. Karena hisab dunia ini adalah hisab yang mudah, yang berat itu di akhirat. Kalau hanya dipermalukan di bumi saja nggak malu. Kenapa? Karena yang melihat tidak banyak. Mungkin satu kampung saja, satu kecamatan saja. Tapi di akhirat ini yang melihat itu satu dunia. Bahkan manusia yang awal mati sampai yang terakhir, dari awal diciptakan Adam sampai yang terakhir diwafatkan pada hari kiamat itu dikumpulkan. Jadi beda dipermalukan di dunia dengan dipermalukan di akhirat. Di dunia ini cuma segelintir orang saja menyaksikan kita, dan dia mendapatkan hisab yang mudah, maka Allah akan tutup aibnya. Karena orang yang hisabnya mudah, walaupun dihisab di halayak orang ramai, Allah akan tabiri dia dengan tabir sehingga orang tidak bisa memandang dia. Tapi kalau seandainya dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dipermalukan tanpa tabir, sehingga manusia akan melihat. Jadi kembali kepada tobat ataukah tidak. Wallahu a'lam. Ya, nggak apa-apa. Ini dari Ukti Khairiyah dari Tangerang, membuka hijabnya. Yang dimaksud itu hijab seperti apa Ustaz? Nah. Maksudnya hijab luar.
Karena ada wanita kan ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Maksudnya pakaian luarnya, pakaian dalam tetap. Ya. Ada yang mengatakan hijab di sini boleh menampakkan wajahnya, boleh menampakkan wajahnya. Karena bagaimanapun wajah gadis dengan wajah orang tua itu beda. Makanya ketika para ulama membahas tentang apakah membatalkan puasa, maka batal. Ulama membahas, ya. Lihat siapa yang diciumnya. Kalau yang diciumnya orang tua yang tidak mungkin muncul syahwat, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang dicium itu masih muda, apalagi pengantin baru yang menimbulkan syahwat, maka itu bisa makruh puasanya. Sampai ulama mengatakan seperti itu. Jadi maksudnya di sini pakaian luar. Pakaian luar ya boleh ditampakkan, tapi pakaian dalam tidak boleh. Pakaian dalam perempuan itu kan tertutup. Adapun pakaian luar itu kan maksudnya penghiasnya saja. Pakaian luar itu maksudnya penghias. Ya, pakaian dalam itu ma'ruf dari atas kepala sampai kaki itu pakaian dalam yang menutup auratnya. Ya, pakaian luar itu perhiasan, seperti mamanya hal-hal yang bisa menarik. Mungkin wallahu alam, itu yang saya pahami. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.